Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SI Channel yang dirahmati Allah. Bagi sebagian masyarakat Islam di Nusantara, bulan Muharram adalah bulan yang istimewa. Sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriyah, Muharram menjadi waktu untuk muhasabah, introspeksi diri, atas amal perbuatan di masa lalu guna menjadi pedoman untuk langkah masa depan. Muharram diibaratkan sebagai serambi rumah yang berisi 11 bulan lainnya. Karena itu, Muharram diyakini memantulkan nuansa peribadatan seseorang untuk 1 tahun ke depan. Seperti halnya serambi yang indah biasanya dimiliki oleh rumah yang mewah, begitu pula dengan bulan Muharram, di mana amal yang saleh di bulan ini mencerminkan 11 bulan lainnya. Dengan demikian, Muharram memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Tak heran jika umat Muslim berbondong-bondong melakukan kebaikan dan bersedekah pada bulan ini. Secara historis, bulan Muharram juga memiliki keistimewaan. Pada bulan ini, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk berpindah dari Makkah ke Madinah demi kesuksesan dakwah Islam. Bulan ini adalah waktu berharga di mana Rasulullah SAW menemukan kunci keberhasilan dakwah Islam, yaitu hijrah. Hijrah yang berarti pindah, bukan sekadar mencari tempat yang lebih sesuai untuk berdakwah, tempat yang lebih aman, atau tempat yang lebih kondusif. Tidak demikian, karena Rasulullah SAW sendiri tidak pernah takut dengan berbagai ancaman dari kafir Makkah. Namun, hijrah memiliki makna lain, yaitu berpindah, berubah, dan meningkatkan semangat ke tingkat yang lebih tinggi. Secara psikologis, suasana baru, kawan baru, dan tantangan baru akan menjadikan semangat diri dan jiwa seseorang lebih dinamis. Mengenai semangat hijrah ini, Rasulullah SAW sendiri dalam sebuah hadits pernah bersabda, عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Artinya, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan, amal, tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridaan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada keridaan Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Dalam Asbabul Wurud dari hadits tersebut, diceritakan ada seorang sahabat yang melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah dengan niat untuk menikahi seorang perempuan bernama Ummu Qais. Karena niatnya itulah, ia tidak mendapatkan keutamaan hijrah. Bahkan proses hijrah sahabat tersebut dikenal dengan sebutan Hijratu Ummu Qais. Hal ini menunjukkan bahwa niat seseorang sangatlah penting. Niat bukan sekadar motivasi belaka, karena dalam niat tersebut, Allah menyematkan pahala yang secara otomatis akan mencakup segala yang kita lakukan di sisinya. Inilah yang membedakan bulan Muharram dengan bulan lainnya.
Muharram menjadi berbeda karena di dalamnya terdapat kejadian yang sangat berharga bagi agama Islam, yaitu hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Muharram menjadi berbeda karena hari ke-10 dalam bulan ini, yang dikenal sebagai hari Asyura, dipenuhi dengan nilai sejarah yang kaya. Pada hari Asyura ini, seperti yang tercantum dalam Mi'anatut Talibin, Allah untuk pertama kalinya menciptakan dunia, dan pada hari yang sama pula Allah akan mengakhiri kehidupan di dunia, kiamat. Pada hari Asyura juga, Allah menciptakan Lauh Mahfudz dan Kalam, menurunkan hujan untuk pertama kalinya, dan menurunkan rahmat di atas bumi. Pada hari Asyura, itulah Allah mengangkat Nabi Isa AS ke langit, dan pada hari ini pula Nabi Nuh AS turun dari kapal setelah berlayar karena banjir bandang. Setelah sampai di daratan, Nabi Nuh alaihi salam bertanya kepada umatnya, masihkah ada bekal pelayaran yang tersisa untuk dimakan? Mereka menjawab, masih, ya Nabi. Kemudian Nabi Nuh memerintahkan untuk mengaduk sisa-sisa makanan itu menjadi adonan bubur dan menyedekahkannya kepada semua orang. Karena itulah kita mengenal bubur suro, yaitu bubur yang dibuat untuk menghormati hari Asyura, yang diterjemahkan dalam budaya kita sebagai bubur untuk selamatan. Bubur suro merupakan pengejawantahan rasa syukur manusia atas keselamatan yang selama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, selain menjadi simbol keselamatan, bubur suro dalam budaya Jawa juga mengabadikan kemenangan Nabi Musa alaihi salam dan hancurnya bala tentara Fir'aun yang terjadi pada hari Asyura. Oleh karena itu, barang siapa berpuasa pada hari Asyura, seperti berpuasa selama 1 tahun penuh, karena puasa di hari Asyura setara dengan puasanya para nabi. Intinya, hari Asyura adalah hari istimewa. Banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah pada hari ini, di antaranya adalah pelipat gandaan pahala bagi yang melaksanakan ibadah. Hari ini adalah hari kasih sayang, di mana semua muslim dianjurkan untuk melaksanakan kebaikan, menambah pundi-pundi pahala dengan bersilaturahmi, beribadah, dan banyak bersedekah, terutama kepada anak yatim piatu. Bagi kelompok Syiah, hari ke-10 bulan Muharram sangatlah penting. Pada hari ini, tepatnya pada tahun 61 Hijriyah, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terbunuh oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Pembunuhan ini lebih tepat disebut sebagai pembantaian karena tidak seimbangnya dua kekuatan yang saling berhadapan. Pembantaian ini terjadi di Padang Karbala ketika Husain dalam perjalanan menuju Irak. Tentunya, berbagai kejadian sejarah tersebut, mulai dari sejarah transendental yang berhubungan langsung dengan proses penciptaan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terbunuhnya Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh terhapus dari memori kolektif maupun individu generasi Muslim. Kejadian-kejadian dalam sejarah ini harus selalu dipupuk dengan subur sebagai salah satu media pendidikan kepahlawanan dalam Islam. Berbagai metode perawatan sejarah ini terjawantahkan dalam berbagai tradisi kolektif. Di Jawa, misalnya, kita mengenal bubur abang dan bubur putih yang dibagikan dan disajikan pada hari Asyura, tidak lain untuk merawat ingatan sejarah tersebut secara simbolis. Bubur putih bermakna rasa syukur atas panjangnya umur hingga mendapatkan tahun baru kembali, dengan harapan kehidupan menjadi semakin makmur. Ini seperti rasa syukur Nabi Nuh setelah berlayar dari banjir bandang, atau seperti syukur Nabi Musa setelah mengalahkan Fir'aun. Selain itu,
bubur putih merupakan lambang kebenaran dan kesucian hati yang selalu menang dalam catatan sejarah yang panjang. Meskipun kemenangan itu tidak selamanya identik dengan kekuasaan, seperti Sayyidina Husain sebagai kelompok putih yang ditumpas oleh Yazid bin Muawiyah, sang penguasa laknat. Sedangkan bubur abang, bubur merah, adalah pembanding yang selalu hadir dalam kehidupan di dunia yang berpasang-pasangan. Ada indah, ada buruk, ada kebaikan, ada kejahatan. Semoga semua hal-hal buruk itu senantiasa dijauhkan oleh Allah dari kita. Amin. Jadi, bubur suro yang berwarna merah dan putih merupakan representasi dari rasa syukur yang mendalam atas segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih penting dari itu semua, bubur suro merupakan wahana untuk merawat ingatan akan adanya sejarah besar dalam Islam. Wallahu alam. Terima kasih sahabat SI Channel semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.